Waalaikumsalam. Selamat siang anak. Siang, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bila Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Mala Putri, Hadir. Cindy Fadila Putri, Hadir, Pak. Delani Swadeska, Hadir, Pak. Firan Almami, Hadir. Deni Lawati. Hadir. Bila hadir semua ya. Hadir, Pak. Bila kita akan lanjut pada materi kita pada hari ini, yaitu judul materi kita pada hari ini adalah bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Sebelum kita masuk kepada lingkungan ekonomi, kita akan mengetahui dulu pengertian dari lingkungan ekonomi. Apa yang maksud dengan lingkungan ekonomi? Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Bila Bapak akan menjelaskan lagi, lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik didukung oleh sejumlah atau faktor pengaruhi dan mendukungnya. Contoh faktor tersebut adalah kebijakan ekonomi, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi, dan tersedia dan sebagainya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu kebutuhan seseorang atau kebutuhan kita sendiri. Contohnya seperti kita membantu ibu dalam membuat kue, dan setelah jadi kue tersebut kita jual ke pasar atau secara online. Hasil yang kita jual dapat menghasilkan uang. Dan materi selanjutnya adalah para ekonomi menyebutkan terdapat 4 jenis kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan 4 dari kegiatan ekonomi adalah yang pertama adalah kegiatan ekonomi primer. Yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi primer yaitu aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan bahan baku seperti pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi sekunder, yaitu kegiatan ekonomi yang meliputi industri dan manufaktur seperti pemrosesan konstruksi. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi tersier, yaitu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan menyangkut layanan. Dan yang keempat adalah kegiatan ekonomi kuarter. Yang maksud dengan kegiatan ekonomi kuarter adalah ekonomi yang disebut dengan sektor pengetahuan dan menjelaskan alasan manusia berinteraksi dengan lingkungan ekonomi. Untuk itu karena manusia adalah makhluk sosial, yang sebagai makhluk sosial manusia harus berinteraksi dengan lingkungan, baik dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, atau lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemar oleh kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Apakah anak-anak tahu dengan contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi? Tahu, Pak. Contohnya yaitu manusia melakukan kegiatan jual beli. Ya. Contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi yang pertama adalah manusia melakukan kegiatan jual beli. Untuk apa manusia melakukan kegiatan jual beli? Itu adalah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak dan agar timbul mutualisme antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah pemilik usaha membeli barang dari pemasok. Dan yang ketiga adalah manusia melakukan kegiatan tawar-menawar. Nah, dalam kegiatan interaksi manusia dan lingkungan ekonomi terdapat dampak positif dan dampak negatif. Yang dampak positif adalah saling membantu satu sama lain. Yang kedua adalah dapat melakukan ekspor dan impor. Dari dampak negatif lingkungan aksi manusia dengan lingkungan ekonomi yang pertama adalah dapat mengakibatkan penurunan produk dalam negeri. Dan selanjutnya adalah menjelaskan macam-macam pasar. Sebelum kita menjelaskan macam-macam pasar, kita harus
mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pasar. Pengertian pasar adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang ataupun jasa. Secara umum, pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama itu pasar tradisional, dan yang kedua adalah pasar modern. Yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya para penjual dan pembeli serta menyajikan proses jual beli secara langsung yang melalui proses tawar-menawar. Bentuk bangunan pasar tradisional itu berupa kios, los, atau gerai. Barang yang dijual di pasar tradisional adalah barang-barang kebutuhan sehari. Dan yang kedua adalah pasar modern. Pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta melakukan transaksi. Nah, materi kita selanjutnya adalah macam-macam pasar. Apakah anak-anak tahu macam-macam pasar? Tahu, Pak. Macam-macam pasar yang pertama yaitu pasar berdasarkan wujudnya. Macam-macam pasar menurut wujudnya terbagi menjadi dua. Apakah anak-anak tahu yang dimaksud? Tahu. Terbagi menjadi dua. Tahu, Pak. Macam pasar menurut wujudnya itu terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu pasar nyata dan pasar abstrak. Ya, untuk macam-macam pasar yang pertama adalah pasar berdasarkan wujudnya. Pasar berdasarkan wujudnya ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah pasar nyata dan pasar abstrak. Nah, pasar nyata merupakan jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi barang dan jual belikan dapat dibeli oleh pembeli. Contohnya seperti pasar swalayan dan pasar tradisional. Pasar abstrak merupakan jenis pasar di mana kegiatan jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan berdasarkan contoh-contoh kualitasnya sudah ditentukan. Dalam pasar abstrak ini, pedagang tidak menawarkan barang-barang yang akan dijual secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagangan saja. Contohnya seperti pasar online, pasar modal, dan pasar saham. Pasar berdasarkan cara transaksinya. Berdasarkan transaksinya, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adalah pasar tradisional dan pasar modern, yang kita sudah bahas pada sebelumnya. Pasar berdasarkan jenis-jenis yang dijual. Itu adalah berdasarkan pada jenis-jenis barang yang dijual. Pasar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Pasar barang konsumsi merupakan jenis pasar yang menjual barang dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh pasar beras, pasar sayur, dan pasar buah. Yang kedua adalah pasar sumber daya produksi, merupakan jenis yang memperjualbelikan faktor produksi yang berguna untuk kelancaran proses produksi. Contohnya seperti pasar sumber daya produksi yang menjual barang seperti kopi, minyak bumi, tembaga, mesin cetak, mesin tekstil, dan lain-lainnya. Pasar memiliki peran, yaitu yang pertama adalah sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua yaitu sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Peran pasar memiliki peran yang pertama itu adalah sebagai tempat untuk mempromosikan barang. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Dan yang ketiga sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi dan memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kelima sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. Dan selanjutnya sebagai penunjang kelancaran pembangunan. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber pendapatan negara. Nah, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan sebuah PR untuk dikerjakan di rumah. Yang PR-nya adalah buatlah peta konsep macam-macam pasar untuk mempercepat kalian dalam
menganalisis macam-macam pasar. Dan buatlah bagan macam-macam pasar. Bisa kalian buat sesuai seperti selera kalian masing-masing. Buat semenarik mungkin. Ya, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.